Hei, ini aku, Evan, pemuda yang kecanduan akan pornografi yang dimulai di masa aku duduk di bangku sekolah menengah atas dan berlanjut hingga aku masuk universitas. Dan ini kisahku bagaimana aku menjadi seorang pecandu pornografi hingga aku akhirnya bisa lepas dari kecanduan akan pornografi. Dan ini kisahnya. Duduk kan di situ. Evan, bawa gelas dong. Oke, sabar ya. Rumah sana ada. Ini, itu apa tuh? Ya lu mengerti, San. Masuk. Tek pusing-pusing. Anjay. Kupung panas deh. Oh. Enak kok. Coba dah, lu coba dah. Adi. Enak toh? Oh, Habis sob. terlalu banyak. Adi. Weh, Evan. Ada video menarik nih. Lu lihat pesan deh. Sudah bekas masuk dulu di grup saya, kau supaya lu lihat sekali. Apa tuh grup? Sudah, lu lihat sudah bekas masuk. Mana aku asli lu minum dulu ya. Fadi, ini apa nih? Sudah, lu nonton saja. Bagus ini. Ini yang ada viral nih. Aduh. Evan bangun sudah, makan di kampus. Bangun sudah, mama jalan. Ingat makan. Ohayo pantri, bangun pantri, bangun. Pantri we, bangun we. Ohayo pantri, bangun pantri, bangun. Pantri we, bangun we. Ohayo pantri, bangun pantri. Wih, ada yang baru ini mah. Boleh lah. Jam begini belum bangun. Evan, dari pagi lu belum keluar kamar kok? Sedikit le. Keluar sudah, makan masih banyak nih. Iya. Keluar makan. Malam minggu gak perlu keluar ya. Di rumah aja. Vaganza 3, 2, 1, hajar. Lama. Buang luar dapat marah buang. Masih lombok ke siang. Nyara power. Nampak di power. Halo. Iya, halo, ya. Di rumah nih. Awal-awalnya pagi masih ibadah nih. Pemalas lah.
Kok nanti Igo baru datang setelah itu? Oh, nanti Iko nyusul. Oh, mana sudah? Tapi duluan, Sa. Oh, nanti kalau sampai rumah sini, nah, WA ke, telepon ke, supaya tahu. Oh, nah hati-hati. Ah, sudah. Dah. Ish, mengganggu. Evan. Halo Mama. Evan ada kok Mama? Ada. Oh ya. Oke, harus masuk sama Mama. Ya. Soal Bekes bangun ya? Oke Mama. Evan. Ya. Kau udah datang nih? Sudah kok? Iya. Keluar lah, aku pikir dia datang di telepon nanti. Dulu tadi Evan, tapi karena hujan tadi. Oh, nah sudah. Ini lu tunggu ya? Oh, nabi langsung di kuburan sesuatu. Oh, nanti baru menyusul. Oh, nanti tapi langsung datang sedikit. Oh, oke. Coba sedikit ya. Tapi datang nih. Masuk, lu udah tadi kok. Soalnya baru sini. Masuk, pas. Ada hujan begini lah. Wah, makanya. Aduh, besok pakai sandal. Jok mati ke mana nih? Ini kata nggak ada tugas yang mati su. Besok buat pendahuluan sedikit. Tapi nanti tambah leh. Dasar bibis karman dan. Dasar biblis ini karena kalau kotong pilih dari yang kisah Rasul 2 tuh. Oh. Ini kotong kesulitan di buku nih. Soalnya kalau bukan nanti kita bisa perpus toh. Hanya tuh kita memang mau pakai dasar bibis satu sah. Nanti ini ketemu bagi sesuatu. Nanti Dok Magareza, Evan, dasar bibis ini. Papi gak beta pendahuluan su. Beta langsung. Ini kita sudah pendahuluan di besok kirim di WA nah. Berarti tinggal debu isi dong sah. Nanti beta ketik-ketik lanjut. Langsung berbagi dengan itu dasar biblis suka baik ketik yang pendahuluan habis baru kita lanjut ya. Berarti ini hari Sabtu, hari Senin kamu mesti masuk perpus. Ini mesin dua tonton kau beta pilih apa kau bawa makan sisa. Beta tanah besi teh. Oke. Jadi itu yang kerja bagian pendahuluan. Wih, saya boleh ini Eva. Kau dia punya apa Vigo? Di susah nih mah. Itu WA atau? Oh, bilang dia sampai kamu tuh juga, tapi kita tahu tadi saya Di kampus biasa. sendiri. Ini kayaknya dia so barat nih. Papi gua atau itu loh. Evan ini. Parah nih. Lo bebas weh. Bukan balik jo beta tas di sini. Bisa buat orang tua tuh sudah bagian untuk pulang kerja. Tapi lo harus dia Tunggu dia datang. tanya gitu kok aja sampai supaya itu anaknya jangan ke aneh-aneh dong. Bebe balik emang tuh as mereka kembali datang di situ. Tapi yo. Dah hati-hati yo. Igo. Esther. Itu ada dijemput mam tua bilang berpulang dari kantor. Gak sudah. Wih lu ambil makan. Wih baru ambil mangga satu kan. Pisau 1 jam mau mangga satu. Weh, cari mangga. Senang hanya itu saja baju. Saudara makan cari pisau masalah ada lu gigit langsung. Ketemu kerja lagi. Bebas ya doi. Ini tadi ete baru kerja yang bagian pendahuluan. Tapi sahabat yang tanya lu hari ini kan kau tuh kerja ini kan lu laptop toh Oto, kok sahabat pun lu ada sama WA tadi ya Oto banyak lu tadi ada sama ini tadi kau tuh kerja kini ada notif dari grup lu WA pasti lu tahu grup Sambaru begitu hah sekarang bertanya lu tunggu dia lihat beta dia langsung kau tuh heran mungkin kau tuh lu begini masa lu masuk grup begitu lu sudah masuk dari kapan itu hah soalnya beta tanya lu kan kau tombak kawan selama ini masa lu tahun kan SMA dari SMA berarti lu sudah tergolong orang yang kecanduan ya karena setiap hari ini pasti kan ini video masuk tuh atau besar hah coba cerita dong soalnya kau tombak kawan baru begini Evan coba misal kemana ya namanya sudah di SMA beta namanya sebenarnya pernah waktu sebelum itu pernah tapi biar yang kawan dong tahu tuh bergaul karena anak muda tuh jadi
kan kasih masuk sampai tentang persetujuan dia kasih masuk saja sudah mulai dari situ ya. Ini baru video ini masuk kan setiap hari toh. Berarti lu dari SMA berapa tahun? 4 tahun nih Evan. Wih, Evan 4 tahun kawan nih. Kalau nih, ini notif masuk ini. Maunya besok apa? Ini notif masuk. Wih, berarti lu nih parah nih kawan. Maksudnya lu nih pernah mencoba kosonde untuk keluar dari ini situasi nih. Pernah, tapi bro, lu kalau jadi beta, lu kan tahu depresi kalau gitu sulit, so lu kayaknya lu sama kayak pecandu rokok tuh pasti berhenti setengah mati, apalagi yang begini. Tapi pernah setahun, tapi sekarang masih begini. Baru dek soalnya begini beta nih ada kenalan di satu pendeta, dia ini kalau sangat baik ya. Dia sedikit anak-anak muda, dia tuh tahu sangat dekat dengan anak muda. Makanya lu kalau mau Beni kasih kenal lu dengan pendeta satu. Dia nih lu cerita apa lu boleh tutup dan berasa lu masalah nih lu pun kecanduan ini sudah terlalu parah ya kan. Tapi apa bisa dipercaya. Itu pendeta sangat banyak orang yang sangat percaya dia. Tapi begini itu makanya percuma kan kalau BP terus nanti bisa berubah kan. Makanya kan Lupi supaya ke mam tua bilang, makanya mam tua bimbing lu, oh yang baik udah begini. Keluar dari sini kan ada tahap ya kan. So mungkin kan lu langsung sembuh 100% toh, kan ada tahap. Nah, nanti mam tua tuh biasa ini kan hari Sabtu toh. Mam tua Jumat Sabtu, hari Jumat di rumah, nanti coba kontak mam tua. Hanya semungkin BP sendiri lah. Nanti beta temani lu. Intinya lu omong kan 4 tahun. Nanti coba bantu dekati orang tua. Asal lu bersedia toh. Boleh. Lu mau sembuh toh. Mau. Nanti coba om dengan tua. Kalau begitu soal kawan. Nan baru potong bapak tertidur itu. Namun sekarang kerja tugas lagi. Oke deh. Besok center sudah datang toh? Dia masih jemput mentua toh. Tunggu sesuatu. Jam begini. Salam mama. Salam. Salam mama. Iya siap. Misi. Jadi ke mana kata Igo? Jadi ini mama Evan yang kemarin dia telepon mama tuh. Iya. Beta cerita dia punya masalah yang terkait ini. Jadi bahwa dia pokoknya mama kasih solusi yang terbaik ke mana. Nah beta keluar saya. Oke, siap. Lebih permisi keluar mama. Nanti ke mana Evan kalau habis. Udah permisi mama. Iya, Oke, jadi ini kakak Evan. Ya lah. Jadi kemarin kakak Igo sudah telepon mama, omong juga. Jadi kakak Evan temannya kuliah atau teman kuliah? Teman kuliah. Oke, di sini tadi kemarin kakak Igo telepon, omong di mama, tapi di sini mama mau dengar langsung dari kakak Evan permasalahan yang kakak Evan sekarang hadapi. Ya pasti Igo cerita jadi beta ini sedang pornografi memang. Nah, beta jadi kecanduan ini mulai dari beta SMA. Beta SMA kelas 3 itu. Sebelumnya saya pernah hanya ya karena pergaulan jadi teman-teman tuh akhirnya kirim video-video ada masuk dalam grup begitu mama. Jadi sudah akhirnya mulai dari situ suka mereka kenal begini jadi akhirnya ke bawah sampai sekarang. Padahal jujur itu kan untuk sekarang sana ada kan musuh dalam sekolah dan studi, tapi itu mungkin karena sudah terlalu sering jadi akhirnya kecanduan sampai sekarang. Oke, kecanduan dari SMA berarti sudah lama.
Mama juga suka ketemu akan permasalahan seperti ini. Ini dari anak-anak muda zaman sekarang, mereka juga biasa datang cerita-cerita kasih mama, dan mama tahu kalau apalagi zaman sekarang sangat-sangat teknologi sangat-sangat luar biasa berkembang, dan banyak sekali situs-situs yang ya kalau dibilang negatif untuk hal-hal anak kecil atau orang-orang dewasa sekarang gunakan untuk memuas nafsu sementara untuk mereka. Jadi untuk pornografi atau apapun itu merupakan hal yang lumrah atau hal yang mungkin banyak ditemui di sekarang, anak-anak muda sekarang. Mau bertanya, kira-kira ketika Kakak Evan kecanduan akan hal ini, Kakak Evan merasa kosong kalau ini sangat merugikan Kakak Evan sampai sekarang. Itu sudah merupakan hal kecanduan dari SMA dan itu sangat mengganggu Kakak Evan sampai sekarang. Kira-kira Kakak Evan rasa kosong? Kalau kayak rasa itu tuh rasa hanya kayak kemana kayak abis kayak biasa kalau mau kayak biasa abis buat begitu tuh kayak akhirnya berpikir kenapa buat, kenapa harus nonton begitu, tapi itu malah kayak bukan malah berhenti tapi nanti kayak sering jadi kayak kalau rasa kayak menyesal atau rasa kayak ini sembahyang betul itu rasa tapi itu untuk berusaha untuk lepas nih yang susah karena jujur beta mau terus mencoba untuk lepas dari ini hal tapi kayak sangat-sangat sulit. Jadi itu waktu kemarin waktu kerja kelompok yang sama-sama di Igo untung juga dong tak Igo tahu karena sebelum itu jujur Igo orang sangat tahu dan akhirnya orang ketahuan ya begitu. Jadi sudah dia omongnya berarti dia suruh bilang coba ada ibu hubungi ibu pendeta di sini. Jadi sudah dia bilang oke ini belum baik juga, jadi sudah dia akhirnya mau untuk dia hubungi mama ketemu dia mau. Karena ini mama rasa ini adalah pergumulan yang sangat luar biasa dari Kakak Evan, apalagi ini sudah dari SMA dan ini merupakan satu kecanduan yang sangat mengganggu aktivitas Kakak Evan ya, sampai untuk aktivitas dengan orang-orang lain itu terganggu karena di pikiran Kakak Evan adalah mau nonton. Apalagi sekarang Kakak Evan sudah kuliah semester berapa sekarang? 5. Semester 5. Oh berarti sama dengan Kakak Igo. Ya, oh iya kawan di kampus toh. Oke, jadi karena terus semester, 5 semester sekarang dan pasti sedikit lagi akan fokus untuk proposal. Jadi mama di sini akan kasih tahu ya kalau Kakak Evan mau terima, Kakak Evan akan lakukan itu ke depannya. Tapi kalau Kakak Evan rasa ini kurang pas, Kakak Evan mungkin rasa Mam Pendeta nih omong begini, kayaknya betul salah lakukan, saya buat begini biar sesuai dengan Mama Pendeta mau. Tapi Mama kembalikan kepada Kakak Evan, apakah Kakak Evan mau melakukan itu atau Kakak Evan mau berhenti, itu Mama kembalikan ke Kakak Evan. Karena ini kecanduan sudah sangat lama dan mengganggu Kakak Evan punya aktivitas, bahkan kehidupan Kakak Evan sampai sekarang. Kakak Evan juga biasa ikut pemuda atau hanya rumah kampus begitu Zah? Atau ada ikut ibadah pemuda atau aktif dalam kegiatan pemuda di gereja? Kalau kayak sama ada kegiatan dan di rumah sama, kecuali kalau keluar tuh biasa. Kalau ibadah hanya kayak masuk dalam kegiatan soalnya. Terus di kampus begitu. Kalau mau keluar tuh hanya di kampus atau di kerja tugas. Kalau itu di rumah, jadi hari-hari di rumah. Jadi ini juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan Kakak Evan selalu saja menonton yang namanya pornografi. Mama lihat kalau Kakak Evan bergaul atau berteman dengan teman-teman yang ada di kampus saja. Mungkin hanya sekedar berteman dengan Igo saja, tapi untuk sahabat atau teman dekat atau mungkin kesibukan lain dengan orang-orang lain atau dengan teman-teman lain itu tidak ada. Iya, memang tidak ada. Jadi di sini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan Kakak Evan ini benar-benar kecanduan akan pornografi. Kakak Evan tidak ada teman untuk diajak bermain lah setidaknya untuk keluar dari rumah. Karena Mama tahu kalau biasa nonton begitu, kira-kira dalam kamar, pasti dalam kamar hanya dengan kamar atau kalau sonde duduk diam-diam dalam kamar, Mama panggil juga pasti sondenya. Pasti pernah merasakan yang begitu. Jadi di sini Mama mau kasih masukan, kira-kira nanti Kakak Evan mau lakukan ini atau tidak, Mama kembalikan lagi kepada Kakak Evan karena ini sudah merupakan kecanduan yang
sangat-sangat lama dan mempengaruhi Kakak Evan punya aktivitas sekarang. Jadi kalau bisa Kakak Evan tuh bergabung dalam pemuda. Kakak Evan kira-kira akhir-akhir ini tadi Mama dengar juga bergabung dengan pemuda tapi tidak terlalu begitu aktif. Jadi Mama berharap pulang ini Kakak Evan lebih aktif lagi di pemuda. Kalau bisa cari yang namanya pergaulan teman-teman yang sekitar rumah atau teman-teman yang Kakak Evan dulu pernah ikut sekolah minggu. Nah, teman-teman sekolah minggu itu pasti sekarang sudah jadi pemuda. Kakak Evan bisa ajak mereka atau Kakak Evan yang membawa diri kepada mereka ikut ibadat pemuda, aktif dalam ibadat pemuda. Apalagi sebentar lagi ada Natal, pasti pemuda akan yang paling berperan penting dalam gereja. Kakak Evan bisa membawa diri ke sana agar Kakak Evan bisa melepas, bisa mempunyai banyak kesibukan sehingga tidak ada waktu, tidak ada lagi kekosongan dalam diri Kakak Evan untuk terjerumus dalam menonton video-video pornografi. Apalagi ini sudah kecanduan sehingga menyebabkan Kakak Evan akan mengurungkan diri dalam rumah sehingga mau ketemu dengan orang saja itu pasti merasa malas. Jadi Mama berharap Kakak Evan bisa membuka diri. Kalau bisa berusaha untuk membuka diri, ketemu dengan orang-orang lain, dengan orang-orang yang mungkin Kakak Evan belum pernah ketemu di gereja. Seperti karena memang Kakak Evan aktif, dia tidak terlalu aktif di pemuda, sehingga Kakak Evan harus membuka diri, memperkenalkan diri, sehingga setiap program-program di gereja yang dibawakan oleh pemuda itu Kakak Evan bisa berperan aktif di dalam. Oke, pokoknya yang Mama ngomong tadi, Mama tahu ini merupakan hal yang sangat-sangat sulit untuk dilakukan, apalagi ini untuk pertama kalinya Kakak Evan mau mencoba untuk keluar dari kecanduan ini pornografi. Tapi Mama berharap apa yang Mama berikan ini yaitu bersosialisasi atau mencari kesibukan dengan hal-hal lain. Kakak Evan bisa tangkap, Kakak Evan bisa lakukan. Tapi Mama kembalikan ke Kakak Evan, apapun yang terjadi itu di tangannya Kakak Evan. Yang paling utama di sini adalah kembali kepada Tuhan. Jadi apapun yang Kak Evan sekarang gumuli yaitu untuk keluar dari yang namanya kecanduan ini pornografi, yang paling utama Kakak Evan komunikasikan dengan Tuhan. Yang paling utama yaitu berdoa. Berdoa itu adalah hal yang paling utama. Kita mengucap syukur, kita melakukan segala hal, kita pasti berdoa ke Tuhan. Kita berkomunikasi ke Tuhan, kita melakukan segala hal, kita omong ke Tuhan. Tapi sekarang waktunya Kakak Evan bilang ke Tuhan bahwa Kakak Evan melepas dari yang namanya kecanduan. Memang Mama rasa ini hal yang berat, apalagi komunikasi dengan Tuhan ini merupakan hal-hal yang personal. Tapi Mama berharap Kakak Evan dengan hati yang sungguh, dengan sangat sungguh-sungguh untuk bicara di Tuhan, ngomong di Tuhan dengan sangat-sangat rendah diri, dengan membawa diri bahwa Kakak Evan mau keluar dari ini kecanduan pornografi. Jadi yang paling utama berdoa, kemudian baca Alkitab. Semua perkataan Tuhan, semua apa yang Tuhan inginkan itu, semua perintah yang Tuhan inginkan itu hanya ada di Alkitab. Jadi Kakak Evan mungkin pulang ini Kakak Evan bisa baca 1-2 pasal atau mungkin mulai dari kitab Kejadian. Tapi Mama harap itu bisa menjadi suatu keharusan atau kewajiban untuk Kakak Evan melakukan itu setiap hari. Tapi ini Mama kembalikan lagi kepada Kakak Evan. Kakak Evan mau melakukan atau tidak itu kembali kepada pribadi Kakak Evan sendiri. Oke, Mama hanya kasih masukan itu. Apapun yang terjadi itu kembali ke Kakak Evan. Kakak Evan kalau misalnya benar-benar mau berubah, yang tadi Mama omong itu Kakak Evan mohon dengar dan mohon dilakukan. Tapi itu Mama kembalikan lagi. Mama ngomong ini sudah ulang-ulang karena ini hanya ada di tangannya Kakak Evan. Oke, karena Kakak Evan Mama cuma bicara seperti itu. Kalau Kakak Evan merasa mau bercerita lagi, mau butuh lagi dengan Mama, Mama pintu selalu terbuka. Kakak Evan bisa datang. Kalau Sonde tahu rumah, bisa tanya lagi Kakak Igo supaya Kakak Igo bisa antar lagi ke sini. Sebelum Kakak pulang, Mama doa kasih. Nah, kita satu hati dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami berterima kasih atas berkat penyertaan yang masih Engkau berikan kepada kami sampai detik ini. Engkau boleh mempertemukan hamba-Mu bersama Kakak Evan yang saat ini melewati akan berbagai persoalan, pergumulan dalam hidupnya. Apapun yang telah hamba-Mu berikan kepadanya, komitmen yang akan dia berikan, akan keputusan yang akan dia putuskan nanti, Engkau hamba-Mu taruh ke depan hadirat-Mu ya Tuhan. Berkatilah setiap pergumulannya yang dia gumuli sekarang Tuhan, lingkungan, teman,
saudara, orang tua, apapun itu Tuhan berkati agar semuanya boleh membawa berkat kepada dirinya, dan apapun yang ia tekuni, apapun yang akan dia pergumulkan nanti Tuhan berkati agar semuanya boleh turut akan kehendak-Mu. Hanya ini doa dan permohonan hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mama ini terima kasih banyak mau untuk kasih waktu untuk datang, semoga ya Mama juga bantu doa untuk akhirnya bisa berubah pelan-pelan. Oke. Mama antar di depan. Kakak Igo. Oh, sudah kok Mama? Sudah kakak. Baik. Jadi nanti Karman baru info. Oke, siap. Makasih banyak Mama. Ini Iya, jam sama-sama. 5 di Kotong pamit. Oke, Banyak, hati-hati. Mama. Salam apa Ibu? Oke, siap. Bapak ada di? Ada di belakang. Oh, nah Kotong pamit Mama. Salam Mama. Salam Mama. Iya. Nah, jadi begitulah ceritanya teman-teman, bagaimana aku akhirnya terlepas dari namanya kecanduan pornografi. Tapi setelah dari situ awal-awalnya sulit, bukan satset langsung jadi, tapi butuh proses. Dan itu memakan 1 tahun selama aku akhirnya sembuh, aku akhirnya terlepas dari namanya kecanduan pornografi. Kecanduan pornografi sangat fatal bagi pikiran, bagi diri kita sendiri, bagi lingkungan kita sendiri, dan itu sangat fatal, sangat fatal. Maka dari itu, ayo, jika kamu salah satu seperti aku dulu, ayo berubah. Sulit, tapi pasti kamu bisa. Sekian dan terima kasih. Kami dari kelompok 3. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.